Hai para pendengar sejati, dengan aku Indra Tamba. Selamat datang di Radio Dadakan Podcast. Hai teman-teman semuanya, terima kasih yang masih setia sampai di episode ke-27 ini. Sebenarnya jujur aku juga gak nyangka bakal bisa sampai di episode ke-27 ini. Karena waktu dulu aku 2019 buatnya baru tahun lalu sih. 2019 aku ingat itu tanggal 25 Oktober aku putusin untuk buat podcast ini. Dan ya entah kenapa rasanya tadi ngelihat views, ternyata total viewsnya ternyata udah sampai 1000. Dan malah buat aku makin semangat gitu. Dan awal mula sih sebenarnya aku bermaksud untuk sekedar berbagi cerita aja. Dan mungkin ya sekiranya ada hal-hal baik, hal-hal positif yang sama juga, aku juga sama-sama sedang memperbaiki diri. Dan semoga aja gitu dari podcast ini kita boleh mengambil hal-hal yang baik dan boleh memperbaiki diri masing-masing. Dan niatnya juga seperti itu sih. Buat podcast ini memang cuma ya sekedar hobi aja, dan ternyata asik gitu. Dan akhirnya keterusan sampai di episode ke-27 ini. Intinya terima kasih buat teman-teman aku yang 1-2 orang yang udah nge-support aku sampai sekarang ini ya. Gak ngerasa sih sebenarnya kemarin-kemarin itu maksa mereka gitu untuk nge-view. Dan ya mulai dari situ aku ternyata udah kelupaan gitu untuk setiap upload aku kabarin mereka. Dan mulai hari itu makin lama makin bosan, dan aku nggak ngabarin mereka dan milih terserah sih terakhirnya. Kalau yang akhirnya pengen nge-view, yang pengen komen. Dan ya pokoknya di intinya di episode ke-27 ini sih ya mudah-mudahan sih sekonsisten ini sih sampai akhirnya benar-benar ya kalau bisa sampai banyak episodenya lah gitu. Awal mula aku bakal ceritain kalau posisi aku sekarang ini itu lagi masa liburan kuliah. Dan liburannya tinggal seminggu lagi. Kalian pernah ngerasain gak sih kalian udah penat dengan pekerjaan kalian penat dengan tugas-tugas perkuliahan kalian udah malas dengan situasi perkuliahan ataupun kerjaan yang selama ini kalian kerjain gitu. Dan hal itu yang kurasain kemarin itu waktu masa perkuliahan aku yang benar-benar penat luar biasa. Aku tiba-tiba bosen dengan tugas-tugasku, padahal aku kuliah online gitu kan. Aku malas dengan perkuliahan yang menurut aku juga gak mudah aku jalanin. Dan terakhirnya ketika dinyatakan harus berlibur 2 minggu, libur lebaran, itu benar-benar luar biasa. Dan seminggu pertama liburan kemarin aku benar-benar menikmati liburan itu. Alhasil selama seminggu itu benar-benar aku cuma di rumah aja. Aku tonton salah satu drama yang kebetulan aku suka nonton drama Korea. Dan aku baca novel. Pokoknya benar-benar menikmati. Dan itu buat aku ngerasa gimana ya itu loh yang kutunggu-tunggu selama ini gitu. Makanya setelah 1 minggu itulah, setelah aku bisa merilekskan diri lagi, udah berusaha untuk nyegarin diri lagi dengan hal-hal yang benar-benar pengen aku lakuin selama seminggu itu. Dan untungnya keluarga aku juga gak dukung sih. Mereka tahu posisinya sebenarnya aku sedang quality time lah itu ya, quality time. Dan mereka gak ngeganggu sama sekali. Aku bersyukur sekali waktu itu benar-benar aku bisa menikmati selama seminggu ini. Dan setelah akhirnya aku masuk ke masa liburan seminggu terakhir sebelum masuk kuliah, sebelum akhirnya kembali ke realita yang sebenarnya, aku mulai sadar gitu satu hal, dimana di hari-hari pertama kuliah, di hari Senin kemarin, aku cobalah tuh kan bahas beberapa tugas, beberapa pelajaran yang harusnya aku anggap mudah gitu. Dan terakhirnya kalian tahu, mungkin selama liburan seminggu kemarin aku udah ngilangin kemampuan otak aku. Dan aku ngerasa udah bener-bener ngerasa bodoh setelah itu. Dan hal itu tuh gak sekali 2 kali aja gitu aku rasain. Intinya kemarin itu
aku cobalah untuk bahas beberapa tugas itu dan ternyata aku nggak bisa. Beberapa kali aku coba dan akhirnya aku ngerasa bodoh untuk hal itu. Aku ngerasa paling bodoh lah gitu. Padahal posisinya aku nggak tahu teman-teman aku akan paham atau enggak dengan soal yang aku kerjain ini. Dan hal itu bukan sekali dua kali aku rasain, dan mulailah dari situ aku pikir gitu, kenapa sih punya perasaan yang seperti ini, padahal ini nggak bagus gitu untuk kita pribadi, untuk kita yang sedang membawa diri ini gitu kan. Makanya terakhir aku agak nyesal juga sih, kelemahan aku ketika aku udah pegang HP dan aku bisa menunda segala hal gitu. Dan itu sebenarnya berusaha untuk aku perbaiki sih, setelah aku sadari, setelah aku mulai menyadari bahwa masih banyak lagi yang harus kupelajari karena ngerasa bodoh ini tadi. Ya, faktor terbesar sih menurut aku adalah ketika aku udah pegang HP, aku pasti akan sulit untuk menghindar. Makanya entah kenapa rasanya kalau aku belajar gitu, untuk menghindar dari HP itu adalah hal yang sulit, tapi itu adalah faktor yang paling menyesatkan untuk aku. Makanya akhirnya topik ngerasa bodoh ini aku bawain khusus untuk di episode ke-27 ini. Dan ya, aku mungkin sama seperti podcast yang lain, cuma berbagi aja beberapa pendapat sesuai dengan pengalaman yang udah aku rasain selama ini. Sebenarnya ngerasa bodoh ini sih bahkan lebih sering aku alamin ketika aku gabung di antara teman-teman aku dan di dalam kelas lah misalnya. Ada banyak hal yang gak aku tahu dan aku mulai ngerasa minder. Topik ini sebenarnya berkesinambungan sih sama percaya diri yang pernah juga aku bawain di beberapa episode kemarin. Kalian juga bisa nge-view di podcast itu tentang kepercayaan diri. Seingatku sih aku ada bahas tentang rasa bodoh ini tadi. Tapi ya, ini bukan tentang percaya diri lagi sih menurut aku, karena di sini kita punya kemampuan yang rasanya nggak cukup gitu dibanding dengan teman-teman kita. Sebenarnya faktor lain selain dengan HP tadi ya, kalau aku pribadi sampai akhirnya aku ngerasa bodoh dalam sesuatu misalnya, aku terlalu menyepelekan gitu, aku terlalu menganggap remeh sesuatu hal yang harusnya lebih aku pelajari gitu. Dan hal itulah yang terkadang sering sekali membuat aku akhirnya sadar bahwa kemampuan aku itu masih dibilang jauh dari teman-teman aku. Tapi sepertinya teman-teman juga harus tahu, aku itu dilahirkan di keluarga yang notabene tidak punya prestasi akademik yang baik. Dan untungnya keluarga aku itu, orang tua aku termasuk, selalu ngedukung gitu anak-anaknya tentang masalah pendidikan. Jadi dari kecil itu kita sudah dimulai dengan dibiasakan dengan les di luar sekolah. Jadi ya, orang tua kami tuh selalu memaksimalkan hal-hal yang seperti itu gitu, apalagi menyangkut dengan pendidikan kan. Makanya cerita tentang bodoh ini tentang kita yang nggak punya prestasi lebih dari teman-teman sekitar kita lah. Sebenarnya SD, SMP, SMA itu aku termasuk orang yang rajin sih. Maksudnya ya, dulu itu aku lebih percaya diri dengan kemampuan yang aku punya. Padahal ya kalau dibandingin proses aku belajar, kalau dibandingkan dengan SD, SMP, SMA dengan kuliah itu, aku jauh lebih rajin waktu kuliah gitu. Tapi entah kenapa rasanya ketika aku udah kuliah gini, ada banyak hal yang ternyata malah buat aku ngerasa bodoh tadi gitu. Dulu ketika aku SD, SMP, SMA memang aku bergaul dengan orang-orang yang bisa dianggap terpuji lah di kelas itu. Jadi ya, dulu kita punya geng dan aku ngikuti geng-geng di mana di sana itu kumpulan orang-orang pintar gitu, orang-orang yang bisa dianggap terpuji di sana. Dan mungkin karena pengaruh itulah tadinya aku seolah-olah aku menjadi orang-orang yang ikut terpuji juga waktu itu. Dan akhirnya ya aku bisa gitu ngikuti prestasi-prestasi mereka. Sebelum akhirnya masuk kuliah, satu persatu dari aku itu udah mulai berubah. Mulai dari aku yang agak malasan, mulai dari aku yang ngerasa ngenikmati hidup mandiri karena harus jauh dari orang tua.
aku yang ngerasa ngatur waktu sendiri dan ngerasa enak untuk itu. Mungkin hal itulah yang akhirnya buat aku bermalas-malasan untuk belajar sih. Entah teman-teman juga tahu atau enggak, soalnya aku pernah juga sih nyinggungin tentang perkuliahan aku ini di salah satu episode podcast yang udah aku buat. Teman-teman bisa ngelihat di sana. Dan saat ini posisinya aku sedang kuliah di salah satu kampus kedinasan, kampus dimana dulu menjadi kampus yang paling aku idamkan. Setelah masuk di kampus inilah aku mulai ngerasa banyak hal yang udah aku tinggalin, banyak hal yang ternyata selama ini apa yang udah aku pelajarin itu gak cukup gitu. Dan ngerasa bodoh ini menjadi hal yang cukup sering aku rasain belakangan ini. Hal itu bahkan sering sekali terjadi ketika pelajaran di kelas ya. Ketika teman-teman bisa ngejawab gitu dan kita nggak paham gitu, kita nggak ngerti dan akhirnya kayak ngerasa kita takut gitu, kita ngerasa takut karena kita akhirnya bakal menjadi orang yang di peringkat yang paling rendah di kelas itu gitu. Dan hal itu memang sering sekali yang akhirnya buat aku takut dan akhirnya buat aku makin nggak fokus dalam ngehadapin perkuliahan. Apa sebenarnya ngerasa bodoh itu adalah hal yang wajar untuk kita gitu? Itu yang jadi pertanyaan sih untuk aku pribadi. Dan untuk itulah akhirnya aku mutusin episode ke-27 ini untuk bahas hal-hal yang mungkin sering sekali teman-teman rasain dan aku juga rasain. Sebenarnya setelah nyadarin semuanya itu, kita kayak berdiri di tengah-tengah gitu, dan kita gak bisa mundur lagi. Yang ada pilihannya adalah kita maju ke depan dan kita berusaha keras. Dan hal itulah yang tadi akhirnya buat aku mau gak mau harus susah payah untuk pelajari hal-hal yang gak aku tahu lagi. Entah ini letak kesalahannya di mana, tapi ya kayaknya akhirnya aku mulai sadar gitu bahwa mungkin teman-temanku yang di sana juga ngerasai hal yang sama. Meski sekalipun sebenarnya kalau diukur dari prestasi mereka memang jauh lebih baik dibanding aku, tapi ya mereka juga ngerasai hal yang sama kok. Makanya tadi aku ada baca beberapa quotes gitu, kayak dia bilang, tetaplah merasa bodoh agar kita belajar, dan tetaplah merasa lapar agar kita berusaha. Untuk itu akhirnya aku mulai sadar gitu kalau ngerasa bodoh ini tadi bisa kita jadikan sebagai peluru untuk kita harus belajar, dan kita harus ngerasa bodoh loh untuk bisa pelajarin semuanya. Ya sekalipun mungkin ada 1-2 hal yang akhirnya buat kita ngerasa bodoh amat aja gitu. Tapi ya untuk hal-hal tertentu seperti ini mungkin ada baiknya sih kita ngerasa bodoh dan kita ngerasa oh ini masih baik-baik aja kok, kita masih dalam proses belajar aja. Makanya hal itu kayak menjadi posisi amannya kita lah. Jadi ada alasan yang akhirnya buat kita aman untuk itu. Ya walaupun kita tetap harus belajar ya untuk hal-hal yang akhirnya buat kita ngerasa nyaman di sana. Makanya tadi aku ngelihat beberapa blog, aku baca beberapa blog dan aku ngambil beberapa poin yang random ya. Ada 3 hal yang akhirnya aku simpulin kenapa kita lebih sering ngerasa bodoh. Dan ya sebenarnya kita ngerasa bodoh baik sih untuk bisa mulai paham bahwa masih ada banyak yang harus kita pelajarin gitu di sekitar kita. Yang pertama itu ada hal-hal yang ternyata sering buat kita ngerasa bodoh karena kita terlalu meremehkan diri kita sendiri padahal kita belum mencobanya. Nah hal ini amat sangat sering aku alami. Hal-hal yang aku anggap sulit padahal sebenarnya mudah gitu. Beda sih sama kejadian yang hari ini baru aku alamin gitu. Aku coba beberapa soal dan ternyata aku memang gak bisa. Meski pada akhirnya ketika aku coba pahami, ketika aku coba membahas soal itu tadi, memang terakhirnya bisa gitu. Kita hanya tinggal mencoba membahasnya. Kita cuma memang butuh waktu aja untuk bisa paham. Ya sekalipun itu bakal butuh waktu yang cukup lama gitu kan. Makanya terakhirnya ketika aku udah punya pemikiran yang seperti itu, aku udah mulai ngeremehin diri aku
aku langsung mikirin gitu bahwa posisi sampai sekarang ini, posisi tempat aku berdiri di situasi seperti ini, itu adalah hal yang sulit dulu aku bayangin gitu. Jadi sebelum aku sampai di sini tuh, aku mungkin punya perasaan yang sama, punya perasaan bahwa sebenarnya aku nggak bisa sih ngelakuinnya. Dan akhirnya ketika aku coba, malah aku udah sampai di tempat ini gitu. Makanya terkadang hal itulah yang akhirnya buat aku yakin dan buat aku patahin tentang meremehkan itu tadi. Maka aku pikir mungkin suatu ketika aku bakal nganggap bahwa hal-hal yang udah berlalu itu adalah hal-hal yang kuanggap sulit kan gitu. Makanya kayak ini bisa sih, ini harusnya bisa gitu. Untuk hal itulah yang akhirnya bisa buat aku yakin untuk ngelanjutin sesuatu hal. Makanya kayak jangan berfokus pada hal yang sulit, cobalah fokus pada hal-hal yang selama ini udah kita dapatin gitu. Dan ya mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa meyakini diri bahwa kita bisa ngelakuinnya loh gitu. Dan untuk hal yang kedua ini, kita dihadapkan sama orang-orang yang cerdas, baik itu secara sosial maupun tidak. Pasti mungkin kita ngerasa minder lah gitu ketika kita ngelihat teman-teman kita yang rasanya udah punya kemampuan akademik yang jauh dibanding kita gitu. Tapi ya mungkin memang kita berada dalam posisi yang dimana di lingkungan kita itu memang orang-orang yang cerdas gitu, orang-orang yang jauh di atas kita. Tapi ya balik lagi gitu, kita bakal menjadi orang-orang yang kelihatannya pintar di tengah-tengah orang-orang pintar. Tinggal di kitanya sih, apakah kita bisa ngikutin mereka, apakah kita bisa memperbaiki diri, mengkondisikan diri bersamaan dengan lingkungan-lingkungan kita. Kadang kita bisa menjadi orang pintar loh gitu. Ketika kita udah bergaul dengan mereka, kita mengikuti kebiasaan mereka secara tidak langsung, kita bisa loh menjadi seperti mereka. Makanya kadang kayak ngerasa bodoh itu tadi wajar-wajar aja sih gitu. Wajar-wajar aja karena mungkin kita ngelihat sekitaran kita itu jauh gitu dibandingkan dengan kita. Makanya kayak kita perlu memahami diri, kita perlu tahu gitu kalau ternyata kemampuan kita yang selama ini tuh masih perlu banyak lagi yang harus kita upgrade, masih perlu banyak lagi yang harus kita pelajari sebelum akhirnya kita bisa meyakinkan diri bahwa kita sama dia itu punya kemampuan yang sama dan kita gak ngerasa minder untuk hal itu. Balik lagi bahwa ketika kita ngerasa bodoh, itu artinya masih banyak lagi yang perlu kita pelajarin. Sebenarnya kita dilahirkan dengan kapasitas otak yang sama kan? Kita gak boleh ngerasa cukup dengan apa yang selama ini udah kita raih. Ya ngerasa bodoh itu sih wajar aja. Biar kita tahu masih banyak hal lain loh yang harus kita dapatin. Karena kita punya kapasitas otak yang sama, jadi kita gak boleh sombong. Selagi masih ngehirup oksigen yang sama juga, kayaknya kita masih sama-sama belajar sih di dunia ini. Dan ya mungkin sampai di sinilah pembicaraan kita tentang rasa bodoh ini tadi. Bahwa hal itu ternyata bagus sih untuk kita, biar kita paham sih tentang diri kita sendiri. Secara tidak langsung kita bisa belajar gitu. Secara tidak langsung kita boleh terpaksa harus belajar untuk memahami hal-hal yang harusnya kita tahu. Dan ya terima kasih udah sampai di detik ini. Buat teman-teman yang mungkin agaknya gak setuju dengan pendapat aku, dengan pengalaman yang aku ceritain tadi, ya seperti biasa, mari kita sama-sama meluruskan, mari kita sama-sama menukar pendapat. Karena apa yang aku anggap baik itu belum tentu sih baik untuk teman-teman. Gak masalah dong untuk kita boleh berbagi. Dan ya aku udah cantumin email aku di deskripsi, dan mungkin boleh komentar di kolom komentar. Kita bakal tukar pikiran di sana. Dan untuk podcast ini ambil positif-positifnya aja. Semoga kita bisa mempelajari diri kita, kita bisa membawa diri kita bisa mendewasakan diri kita masing-masing.
melalui pengalaman-pengalaman yang aku bagikan. Ya, akhir kata aku mau ngucapin terima kasih buat semuanya yang udah sampai di detik ini. Aku Indra Tamba, ini Radio Dadakan Podcast. Selamat jumpa di podcast selanjutnya.